Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari beberapa menit ke depan kita teduhkan hati di hadapan Tuhan dan membuka hati kita mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan di malam ini dalam satu perenungan firman Tuhan yang mengatakan belajar merendahkan diri. Pertama, Raja-Raja pasal 19 ayat 21. Lalu berkatalah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, ketika Elia memanggil Elisa, tidak ada janji manis, posisi atau jabatan istimewa yang akan diberikannya. Elisa hanya tahu bahwa Nabi Elia dengan pelemparan jubah atau dengan melemparkan jubah kepada Elisa sebagai tanda pelayanan seorang nabi. Yang mana Elisa juga belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Tapi satu hal yang pasti ialah Elisa memberi hidupnya sebagai pelayan Elia. Pertanyaannya ialah, apa tugas seorang pelayan nabi? Salah satu tugas seorang pelayan nabi ialah mencurahkan air ke tangan Elia sebagai nabi. Tugas ini sebagai gambaran simbolik sikap kerelaan merendahkan diri. Dan kalau Elisa bisa melakukan hal itu hal yang sangat luar biasa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Elisa sebelumnya terbiasa dilayani oleh pelayan-pelayannya. Dan sekarang ia harus menjadi pelayan Elia yang setiap saat mencurahkan air di atas tangannya. Ini sungguh-sungguh suatu proses yang penting bagi setiap pelayan yang memberi diri untuk dipakai Tuhan. Dan Elisa setia melakukan pelayan ini sampai Elia terangkat ke sorga. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikisahkan tentang tindakan Yesus yang merendahkan diri. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari teladan yang Yesus berikan, maka semua kita sangat penting belajar untuk merendahkan diri sebagai seorang pengikut Kristen atau pengikut Kristus. Pertanyaannya lah, apa dan bagaimana merendahkan diri? Saudara, suatu hari di suatu kampung, 2 ekor anjing yang sedang berjalan di atas jembatan kayu. Sebuah jembatan kayu kelapa yang menghubungkan sungai. Anjing ini berjalan dari 2 arah yang berlawanan. Dengan tidak diduga, bertemu pas di tengah jembatan. Yang di bawahnya jurang dan air yang begitu deras. Masalah baru muncul. Anjing tidak bisa berjalan mundur. Bila hendak maju terus dengan jalan yang sempit di atas jembatan yang kecil, artinya kematian bisa terjadi bagi kedua anjing itu. Akan jatuh ke sungai. Dalam kebingungan, tiba-tiba seekor anjing merundukkan badannya di atas jembatan kayu kelapa. Sehingga anjing yang satu dari arah yang berlawanan menginjak badan anjing yang satu hingga bisa melewatinya. Akhirnya kedua anjing selamat dan sampai di tujuan. Kisah ini hendak mengajarkan dan bercerita tentang bagaimana belajar merendahkan diri. Seringkali memang harus dengan rela tunduk dan mungkin rela diinjak agar semua dapat selamat. Inilah salah satu perjuangan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Rela
merendahkan diri sebagai seorang pelayan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami untuk menjadi seorang pelayan yang rela merendahkan diri, sehingga pelayanan kami dapat berdampak baik untuk kemuliaan-Mu. Syukur untuk hari ini yang Tuhan karuniakan. Kami tetap merasakan lawatan Tuhan, baik itu melalui pertumbuhan iman, melalui pertambahan usia, pertambahan anggota keluarga. Semangat kami bekerja dan melayani. Anak-anak dan cucu kami yang tetap antusias menjalani kehidupan studinya, bekerja, bahkan ada yang mencari pekerjaan. Kami terus berdoa buat orang tua kami dalam usia lanjut, juga saudara kami yang sakit, khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Mohon belas kasihan Tuhan, hingga saudara kami yang sakit boleh kuat dan sembuh. Karuniakan kami tidur yang tenang di malam ini, hingga besok pagi boleh bangun dengan hikmat yang baru dari Tuhan. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.